Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Kristianala dari kelas 10A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem periodik unsur. Kira-kira sistem periodik unsur itu apa aja ya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng ke-9 sistem periodik unsur. Jangan lupa simak video berikut ini ya. Pertama, sifat logam dan non-logam. Logam, dalam tabel periodik, logam berada di sebelah kiri dan tengah. Dari atas ke bawah, sifat logam akan semakin kuat. Logam termasuk konduktor listrik yang baik atau dapat menghantarkan listrik. Logam juga memiliki warna mengkilap khas logam, bersifat keras dan ulet, atau dapat ditimpa dan ditarik. Non-logam, dalam tabel periodik, non-logam berada di sebelah kanan atas. Non-konduktor atau tidak menghantarkan arus listrik. Memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah dan tidak mengkilap. Kedua, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti ke kulit elektron terluar. A. Jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit elektron, maka jari-jari atom semakin besar. Contohnya, atom pada golongan bawah memiliki lebih banyak kulit atau jari-jari lebih panjang. B. Muatan inti atom. Jika jumlah kulit sama, besar kecilnya jari-jari dipengaruhi oleh muatan inti. Semakin besar muatan inti, semakin banyak proton. Maka gaya tarik terhadap elektron makin kuat, elektron lebih dekat ke inti, jari-jari akan semakin kecil. Nah, dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar dari atas ke bawah karena penambahan jumlah kulit elektron pada setiap perpindahan posisi. Dalam satu periode, jari-jari atom semakin kecil karena jumlah kulit tetap tetapi muatan inti bertambah. Akibatnya, gaya tarik antara inti dan elektron makin kuat sehingga elektron lebih dekat ke inti. Selanjutnya ada rapat jenis. Rapat jenis adalah perbandingan yang dinyatakan dalam desimal dari berat suatu atom terhadap berat standar dalam volume dan suhu yang sama. Bisa dilihat dari tabel sebelah kanan ya teman-teman. Perubahan rapat jenis dalam sistem periodik. 1. Dalam golongan dari atas ke bawah, rapat jenis suatu unsur cenderung semakin kecil. Ini disebabkan oleh ukuran atom yang semakin besar sesuai dengan bertambahnya inti atom atau nomor atom. Kedua, dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, rapat jenis unsur cenderung semakin bertambah besar. Hal ini disebabkan oleh volume atom yang bertambah kecil atau menyusut. Seiring dengan bertambahnya inti atom, sehingga kerapatannya akan bertambah besar. Keempat, tingkat kekerasan unsur. Tingkat kekerasan unsur dapat dilihat dari energi kohesinya. Energi kohesi adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan atom-atom penyusun suatu kristal menjadi atom-atom bebas dan netral. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi kohesi makin kecil yang berarti dari atas ke bawah, tingkat kekerasan logam makin kecil atau makin lunak. Hal ini disebabkan dari atas ke bawah, ukuran atomnya makin besar sehingga ikatan antar atom makin lemah. Selanjutnya ada titik leleh dan titik didih. Titik didih dan titik leleh termasuk sifat fisis yang mempunyai sifat keperiodikan. Kecenderungan perubahan titik leleh dan titik didih dalam sistem periodik adalah sebagai berikut. Pertama, unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah, sedangkan untuk unsur non-logam cenderung makin tinggi. Kedua, unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum pada golongan 4A, kemudian turun secara teratur, sedangkan titik didih akan naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara. Keenam, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau ion dalam wujud gas. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah tidaknya elektron terlepas dari atom atau kuat tidaknya elektron terikat oleh inti atom. Semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar elektron terlepas dari atom. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, semakin mudah elektron terlepas dari atom. Contohnya, untuk melepaskan sebuah elektron dari atom gas natrium diperlukan energi sebesar 495,9 kJ, sedangkan untuk melepaskan sebuah elektron dari atom gas magnesium diperlukan 737,7 kJ. Ketujuh, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepaskan menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. A. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron akan semakin kecil. B. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron akan semakin besar. D.
Dan terakhir, kecuali unsur alkali, tanah, dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Selanjutnya, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan, seperti tabel tersebut. Kedua, dalam satu periode kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar karena jari-jari atom mengecil dan muatan inti bertambah, sehingga tarikan inti terhadap elektron semakin kuat. Ketiga, golongan 8A. Gas mulia tidak memiliki keelektronegatifan karena kulit terluar sudah berisi 8 elektron atau stabil. Unsur dengan keelektronegatifan terbesar ada di golongan 7A, misalnya fluorin. Dalam satu golongan atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil karena jari-jari atom makin besar sehingga tarikan inti terhadap elektron makin lemah. Walau muatan inti bertambah, pengaruhnya kalah oleh jarak elektron yang makin jauh dari inti. Nah, yang terakhir ada kereaktifan. Untuk membandingkan kereaktifan unsur harus dikelompokkan. Logam dibanding dengan logam dan non-logam dengan non-logam. Logam bersifat reaktif jika mudah melepaskan elektron, artinya memiliki energi ionisasi kecil. Dalam tabel periodik, kereaktifan logam meningkat dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah karena energi ionisasinya semakin kecil sehingga elektron lebih mudah dilepaskan. Selanjutnya, kereaktifan non-logam diukur dari kekuatannya menarik elektron. Makin kuat menarik elektron, maka makin besar keelektronegatifannya. Makin reaktif unsur non-logam. Pada tabel periodik unsur, kereaktifan non-logam bertambah dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas sesuai dengan membesarnya harga keelektronegatifan. Nah, jadi itu dia ke-9 sistem periodik unsur, teman-teman. Terima kasih.